Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera. Kita kembali bersama-sama belajar renungan firman Tuhan. Dan kita akan melihat kembali firman Tuhan di dalam Amsal, pasal yang ke-30, ayat yang ke-8. Mari kita akan melihat bersama-sama ayat ini. Dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, puji Tuhan, dari firman Tuhan ini Amsal 30 ayat 8 kita melihat bahwa bagaimana ada dua hal yang bisa kita lihat dari permohonan doa ini. Ya, yang pertama adalah jujur, ya. Dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, ini menuju kepada kehidupan yang jujur. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, hidup jujur itu pasti akan dipercayai oleh orang lain karena kehidupannya yang baik, identitas yang baik. Orang akan senang kalau berteman dengan orang yang hidupnya jujur. Orang suka dekat kepada orang yang hidupnya jujur. Ya, hidupnya yang menjauhi kecurangan, hidupnya yang menjauhi kebohongan. Dan orang akan senang berteman atau bergaul baik dengan dia. Dan biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita, untuk kita juga meminta supaya kita hidup di dalam kejujuran. Dan kita bisa melihat bagaimana di dalam Alkitab ada kisah Yusuf. Di dalam Kejadian 13, Yusuf diberi kepercayaan atas seluruh rumah milik Potifar, ya, kecuali istrinya Potifar. Dan itu adalah bagaimana Yusuf dilihat oleh Potifar, kehidupannya yang disertai oleh Tuhan. Kehidupan Yusuf karena dia hidup jujur, hidup baik, makanya dia disertai oleh Tuhan dan dipercayai oleh orang, ya, untuk diberikan kepercayaan atas seluruh milik kepunyaan Potifar. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf karena dia hidupnya jujur, hidupnya baik. Dan biarlah kita juga demikian, mau sama seperti Yusuf. Kalau di dalam Tuhan, ya, orang yang hidupnya jujur bergaul erat dengan Tuhan. Orang yang hidupnya baik, yang menjauhi kebohongan, yang menjauhi kecurangan. Amsal 3 ayat 32, di sana kalau kita membaca bagaimana orang yang hidupnya jujur akan bergaul erat dengan Tuhan, akan bergaul erat dengan Allah. Yang kedua, orang yang hidupnya jujur di dalam Ayub 8 ayat 6 dilindungi oleh Tuhan. Orang yang hidupnya jujur dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan memulihkan kediaman orang yang hidupnya jujur, ya. Yang ketiga, di dalam Amsal 15 ayat yang ke-8 kita bisa melihat di sana, orang yang hidupnya jujur, doanya pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Doanya didengarkan oleh Tuhan. Tuhan berkenan kepada doa orang yang jujur. Yang keempat, Amsal 2 ayat 21, orang yang hidupnya jujur itu diberkati oleh Tuhan, ya. Diberkati oleh Tuhan kalau hidup jujur. Yang kelima, dalam Amsal 11 ayat 11, orang yang hidupnya jujur akan menjadi berkat bagi orang banyak, membawa berkat bagi orang banyak, menjadi saluran berkat bagi orang banyak kalau hidupnya jujur. Dan hal yang kedua, ya, yang pertama jujur, yang kedua adalah hidup cukup, ya. Dikatakan tidak di sana di dalam ayat 8 ini, hal yang dimintanya adalah bagaimana bahwa tidak meminta kekayaan, juga tidak meminta kemiskinan. Dia meminta kecukupan. Tuhan memelihara kehidupannya, ya. Kalau kita bisa melihat dalam Matius 6 ayat yang ke-11, bagaimana Tuhan mengajarkan murid-murid, ya, tentang doa, ya. Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, Tuhan juga mengajarkan kepada murid-murid untuk hidup cukup. Ya, demikian juga dengan kita, belajarlah untuk hidup cukup, ya, tidak berkekurangan. Ya, dikatakan tidak berkekurangan dalam Filipi 4 ayat 6. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita hidup di dalam kejujuran, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mau bersyukur, mau hidup cukup, meminta hidup cukup, ya karena tahu bahwa Tuhan yang memelihara, maka pastinya Tuhan tidak akan membuat kita berkekurangan. Pasti Tuhan akan yang melindungi kita, Tuhan yang akan mencukupi segala keperluan kita. Maka janganlah kita khawatir tentang apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini, sebab Tuhan yang pasti akan mencukupi. Dan juga di dalam hal yang kedua, di dalam hidup cukup, ya, tidak ingin lebih, ya, dikatakan dalam Amsal 18 ini, ya, bahwa dia tidak ingin, ya, dia meminta kepada Tuhan, jangan memberikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Tidak ingin hidup lebih, ya, tidak ingin sesuatu yang lebih. Nah, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan begitu juga, jangan kita menjadi serakah, jangan kita menjadi hamba uang untuk mendapat hal yang lebih di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita belajar untuk hidup yang cukup di dalam Tuhan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Bersyukur dengan apa yang ada, yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita saat ini, ya. Dan dari Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-8 ini kita bisa belajar lah bahwa bagaimana baiklah kita juga memiliki doa yang demikian, meminta hidup yang jujur, ya, meminta kepada Tuhan hidup yang jujur, menjadi orang yang jujur. Maka pasti Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Orang yang hidupnya jujur bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan mendengarkan doa orang yang hidupnya jujur. Tuhan memberkati doa orang yang hidupnya jujur. Tuhan memberkati orang yang hidupnya jujur. Dan orang yang hidupnya jujur juga akan menjadi berkat. Tuhan akan membuat menjadi berkat bagi orang lain, ya. Ya, bagaimana seperti yang dialami, ya, oleh Yusuf, dia hidupnya jujur dan pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Salomo doanya meminta hikmat daripada Tuhan, tetapi Tuhan menambahkan kekayaan yang luar biasa, ya. Jadi jangan kita berdoa bahwa Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan saya kekayaan dan lain sebagainya, tapi biarlah kita meminta, ya, yang lebih baik, ya, seperti yang diminta oleh Salomo. Dia meminta hikmat, Tuhan memberikan kekayaan yang luar biasa kepada Salomo ketika sepanjang dia menjadi seorang raja. Abraham yang hidupnya taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati dia. Yusuf yang hidupnya setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Juga Ayub yang setia kepada Tuhan, yang saleh hidupnya kepada Tuhan, juga diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan biarlah kita memiliki permohonan doa yang baik, permohonan doa yang bisa membuat diri kita itu dekat dengan Tuhan, membuat diri kita hidup lebih baik lagi di dalam Tuhan. Dan biarlah doa-doa kita tentunya bisa menyenangkan hati Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan, dan doa kita dikenan oleh Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita tetap terus melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan biar firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kembali Tuhan membawa kami untuk semakin lebih mengerti
apa yang harus kami doakan, apa yang harus kami minta. Biarlah kehidupan kami meminta apa yang baik untuk kehidupan kami, yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan Allah, tolonglah kami umat-umat-Mu tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan, tetapi berpikir begitu rupa sehingga menguasai diri kami menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kami. Dan biarlah kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan setiap apa yang kami butuhkan, kami perlukan, dan setiap doa-doa kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami lebih baik lagi di hadapan Engkau Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.